Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada sore ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai belajar tentang bagian dari isim. Itu yang disebut dengan isim dhamir. Isim dhamir itu apa? Isim yang menunjukkan kata ganti. Yang menunjukkan kata ganti. Seperti kalau bahasa Indonesianya contohnya seperti apa? Dia, kamu. Betul. Jadi ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang ketiga di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghaib. Kalau laki-laki ghaib, kalau perempuan ghaibah. Sedangkan kalau kata ganti orang kedua itu seperti siapa? Huma? Orang kedua itu artinya bukan dua orang ya. Jadi orang ketiga itu maksudnya orang yang ketika disebutkan itu tidak ada di depan kita. Makanya disebut dengan ghaib. Ghaib, tahu kan alam ghaib kan? Oh iya. Alam gaib itu kan nggak ada di depan kita, jadi nggak kelihatan di depan mata. Seperti dia, mereka dua orang, mereka banyak laki-laki, mereka perempuan, gitu kan. Sebutannya nggak ada ketika kita menyebut mereka. Jadi tidak ada di depan kita, bukan orang yang kita ajak bicara, gitu. Makanya disebut orang ketiga. Jadi kalau orang kedua berarti siapa? Mukhotob. Mukhotob. Atau kalau contohnya dalam bahasa Indonesia siapa? Kamu. Betul. Jadi kalau orang ketiga ghaib ghaibah, kalau orang kedua mukhotob dan Coba. betul. Mukhotob dan mukhotobah. Dan kalau pembicara pertama? Saya. Betul. Sama? Kamu. Kita. Saya sama kita. Saya sama kita itu disebut dengan mutakalim. Jadi kalau yang sendirian mutakalim wahda, kalau yang bareng-bareng itu namanya mutakalim ma'al ghair. Karena kami itu kan bareng-bareng bilangnya. Nah, mutakalim ma'al ghair atau mu'azzam nafsa. Hafal isim dhamir yang munfasil? Yang apa sudah? Yang munfasil. Ngerti munfasil kan? Iya. Munfasil artinya apa? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Itu munfasil namanya. Iya, artinya itu tuh kalau munfasil artinya terpisah atau kata-kata ganti yang terpisah. Jadi kalau untuk dhamir munfasil itu tidak bersambung dengan kata sebelumnya atau kata setelahnya atau berdiri sendiri lah ibaratnya ya. Nah, coba sebutkan isim dhamir yang munfasil. Huwa. Semuanya sudah. Iya, semuanya udah selesai. Huwa, huma, dia, huma, anta, antuma, anti, antuma, antuna, anan. Betul, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Biasanya dhamir-dhamir munfasil itu berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Jadi otomatis kalau jadi subjek dalam kalimat, posisinya pasti selalu di awal. Contohnya ya, seperti huwa. Nah, huwa
Misalkan huwa ini kan isim dhamir, bersambung dengan isim juga setelahnya. Seperti huwa jamilun. Nah, ini kan juga kata sifat, tapi kan masuk ke isim ya. Huwa jamilun atau huwa tobibun bisa. Jadi isim ketemu isim sama ini ya. Atau isim dhamir yang bersandingan dengan fiil. Hum yakuluna, baik itu fiil mudhari ataupun fiil amar. Fiil itu kata apa? Kerja. Betul, kata kerja. Atau isim domir yang bersambung dengan bukan bersambung ya. Isim domir munfasil yang bersandingan dengan huruf seperti huwa fil fasli atau bersandingan dengan dzarf huwa amamal fasli. Jadi itu contoh-contoh dari domir munfasil. Jadi ada di depan karena posisinya kalau domir munfasil itu pasti akan selalu menjadi subjek, menjadi pelaku. Jadi domir munfasil itu tidak akan ada di belakang. Di belakangnya fiil ataupun di belakangnya isim. Karena nanti kalau ada di belakang, otomatis akan bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau bersambung dengan kalimat sebelumnya, otomatis bukan lagi domir munfasil karena sudah bersambung. Maka disebut dengan domir muttasil. Nah, itu babnya setelah domir muttasil. Nah, ketika membuat kalimat menjadikan domir munfasil sebagai subjek, kalimat setelahnya domir munfasil itu harus sesuai dengan domirnya. Kalau domirnya mudzakkar, maka harus mudzakkar juga. Kalau domirnya muannas, maka harus muannas juga secara otomatis. Kalau mufrad mufrad, kalau tasniyah tasniyah, kalau jamak jamak. Contohnya seperti huma, misalkan dua orang itu ganteng, jamilani gitu. Jadi ini kan sama-sama tasniyah, berarti setelahnya juga harus tasniyah atau sama-sama muannas. Misalkan domirnya muannas hiyah, dia perempuan. Berarti bukan pakai jamilun lagi, otomatis jamilatun gitu. Sampai sini paham ya? Bisa difaham? Uhti Yuni, Akhi Syafiq. Dalam Udah, ini sekarang kita belajar domir mufasil. Domir mufasil, Akhi Syafiq sudah pernah belajar belum? belum Ustazah. Oh, belum. Oke, kira-kira domir mufasil ada pernah dengar huwa, huma, hum yang gitu tuh pernah dengar belum? Pernah. Oh, pernah. Hafal enggak? Hafal. Hafal, coba dibaca. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Betul. Jadi huwa huma hum itu kan sudah jelas ya pembagiannya untuk mudzakkar. Huwa untuk mufrad, huma untuk tasniyah, hum untuk jamak. Itu namanya mudzakkar ghaib untuk laki-laki yang tidak terlihat atau orang ketiga. Hiya huma hunna artinya adalah dia satu perempuan, dua perempuan, dan tiga mereka perempuan. Tiga atau lebih ya yang hunna itu. Berarti itu disebut dengan mu'annas ghaibah. Jadi untuk perempuan yang ditujukan orang ketiga perempuan. Dan anta antuma antum untuk mudzakkar mukhatab atau orang yang kita ajak bicara. Anta kamu satu orang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Jadi jangan sampai kebalik kalau misalkan nanti membuat kalimat antara mereka sama kalian. Kalau mereka itu tidak ada di depan kita, otomatis itu pakai yang ghaib. Kalau kalian ada di depan kita, jadi teman atau lawan bicara kita, maka itu menggunakan yang mukhatab. Anti, antuma, antunna untuk muannas mukhatabah atau perempuan yang diajak berbicara. Jadi untuk orang kedua. Ana mutakallim wahda untuk satu orang. Kemudian ada nahnu yang artinya kami. Itu disebut mutakallim ma'al ghair. Ya. Ana mutakallim
mutakallim wahda karena sendirian. Kalau nahnu itu namanya mutakallim ma'al ghair. Ada nama lainnya ini apa yuk, kira-kira ada yang tahu? Mutakallim ma'al ghair atau kadang disebut dengan mu'azzam nafsahu. Loh, apa maksudnya ini mu'azzam nafsah? Artinya itu mengagungkan dirinya sendiri. Karena kadangkala dhamir nahnu ini dipakai sebagai kata ganti pencipta. Kayak dalam Al-Quran, misalkan kami menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu tidak tidak menyebut dirinya dengan aku. Tapi di Quran itu banyak juga Allah menyebut dirinya sendiri dengan sebutan kami. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keagungan dirinya. Bukan karena Allah itu berbilangan yang menyebut kami. Bukan karena yang mengerjakan menciptakan bumi ini banyak gitu. Mu'adzam untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ya, tuh untuk dhamir munfasil. Coba sekarang ya, Ukhti Yuni, kalau misalkan mau mengatakan dia dua perempuan cantik, gimana? Huma jamilatani. Betul, huma jamilatani. Kalian laki-laki ganteng, gimana? Ayo coba. Oh iya, bentar ya. Ini untuk lafadz jamilun itu jamilun kan untuk laki-laki ganteng. Kalau perempuan jamilatun. Untuk jamaknya bisa pakai jamak mudzakkar salim jamiluna. Itu untuk laki-laki, baik ghaib atau mukhatab. Kemudian untuk perempuan bisa pakai jamak muannas salim yaitu jamilatun, boleh. Atau bisa pakai jumala'u. Jadi jumala'u ini juga jamak dari jamilun, tapi menggunakan wazannya jamak taksir. Jumala'u ini bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan, baik itu ghaib, mukhatab, ataupun mutakallim ya. Jadi jumala'u itu lebih mudah, lebih umum. Tapi bisa juga pakai yang jamiluna atau jamilatun. Coba Ukhti Yuni lagi tadi. Kalian laki-laki ganteng, berarti gimana? Jumala. Jangan sampai kebalik antara kalian sama mereka. Ayo, tadi baru diingat. Oh, kalian. Iya, kan. Antum jumala. Ngambil yang ini ya, yang aman. Antum jumala. Bisa buat semuanya soalnya. Antum jumala. Oh iya betul. Kemudian lagi mereka perempuan cantik. Kunna jamilatun. Sahih. Oke, sekarang Akhi Syafiq. Coba Akhi Syafiq, kamu perempuan cantik. Anta jamilatun. Kamu perempuan. Anta itu untuk perempuan atau laki-laki? Perempuan. Laki-laki ya, astagfirullah. Iya. Kalau perempuan berarti? Anti. Betul. Gimana coba diulang? Anti jamilatun. Oke. Kalian berdua cantik. Kalian berdua cantik. Antuma jamilatun. Cantiknya itu kalau misalkan tasniah, berarti kata cantiknya juga harus ditasniahkan. Gimana? Antuma jamilatani. Sahih. Mereka laki-laki ganteng. Mereka laki-laki ganteng. Hmm. Huma jamilu.
Mereka laki-laki apa? Hunna atau apa? Ya. Coba diingat-ingat untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Hunna itu untuk laki-laki atau perempuan kalau hunna? Kalau Huna itu perempuan. Iya, berarti kalau mereka laki-laki apa? Betul. Hum Jamilun. sahih. Hum jamilun. Kalau misalkan saya tanyain dengan menggunakan fiil bisa nggak kira-kira? Coba dulu Contoh. ya. Contohnya ini, misalkan yang fiil kan hum yakuluna atau kalau anta takulu gitu. Kira-kira bisa tidak? Saya kasih ini aja, saya tulis ya. Kalau fiil itu biar nanti bisa paham. Pakai fiil mudhari aja dulu. Misalkan yakulu sudah. Yakulu. Maksudnya yakulu apa? Yakulu ya. Oh, bentar Kula. saya kirim tasrif ya di ini biar nggak usah ngetik. Nah, ya Allah lupa kalau ada tasrif ini. Kayak gini nih. Jadi nanti disesuaikan sama dhamirnya. Kalau misalkan membuat kalimat dari fiil juga. Tadi kita kan membuat isim dhamir yang bersanding dengan isim juga. Nah, sekarang kita coba yang bersanding dengan fiil. Kita menggunakan fiil mudhari. Mana ini fiil mudhari? Nah, ini kan ada yansuroni, yansuruna, bisa yakulu, yakulani, yakuluna, takulani, yakulna. Nah, ini sesuaikan aja sama domirnya. Ini kan udah urut domir huwa huma hum kan. Jadi kalau misalkan antum mau bilang dia laki-laki menolong, huwa yansuru. Mereka dua orang laki-laki menolong, huma yansuroni gitu. Mereka, kalian perempuan menolong, antunna tansurna. Jadi kayak gitu. Nah, disamakan dengan domirnya. Jadi nggak boleh misalkan mau bilang mereka menolong, hum yansuru, itu nggak boleh. Jadi harus disesuaikan setelahnya. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Mananya yang belum paham? Ayo. Dipikir dulu. Kalau udah paham, saya mau lanjut nih. Kalau belum, silakan ditanyakan. Sudah? Berarti kalau untuk yang laki-laki itu pakainya ya. Gimana? Apanya? Yaf'ulani, yaf'uluna. Betul. Ini sebenarnya nanti masuk ke penjelasan fiil ya. Ini cuma agar memudahkan memudahkan pembelajaran dhamir aja. Iya, biasanya kalau yang di laki-laki ghaib ini kan, ini ada tulisannya ghaib sama ghaibah. Biasanya pakai iya kecuali pada dhamir ini, dhamir hunna juga pakai iya. Pakai iya juga tuh dhamir hunna. Itu kan muannas tapi pakai iya. Yang laki-laki semuanya pakai iya. Coba sekarang contoh ya biar lebih paham. Uhtiyuni. Mereka dua orang perempuan menolong. Mereka dua perempuan. Huma yansuroni. Huma. Yansuroni. Yakin? Perempuan. Mereka dua perempuan menolong. Huma. Tansuroni, betul. Huma tansuroni. Akhi Syafiq. Kalian dua perempuan menolong. Kalian dua perempuan ya. Berarti angtuma tansuroni. Betul. Ukhti. Kalian laki-laki menolong. Anta tansuru.
Kalian laki-laki. Kalian. Oh, kalian. Antum. Tan. Tansurina. Sebentar. Iya, gak apa-apa. Tansuruna. Tan? Tansuruna. Betul, antum tansuruna. Akhi Syafiq, mereka perempuan menolong. Hunna yang suruna. Yang suruna, yakin yang suruna? Perempuan kan? Iya, yang perempuan yang mana? Mereka perempuan yang mana? Ya, hunna yang surun. Yang surna. Yang surna, betul. Jangan sampai kebalik yang suruna sama yang surna itu. Aku menolong, gimana Ukti? Ana ansuru. Kami menolong, Akhi Syafiq. Nahnu nang syuru. Sahih, jadi gitu ya. Itu untuk yang fiil. Kalau untuk yang huruf itu bebas, jadi nggak ada ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi kalau misalkan kayak anti fil fasli, apakah nanti faslihnya harus fil faslati? Enggak ada ya, nggak ada keterkaitan tuh. Anti amamal masjidi, anta amamal masjidi, antum amamal masjidi, sama semuanya. Kalau yang bersanding setelahnya dengan huruf, sudah. Untuk dhamir munfasil bisa difaham ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang ini tadi kalau dhamir munfasil itu menjadi subjek atau pelaku. Sekarang kalau dhamir muttasil itu ada yang bisa menjadi objek, ada yang menjadi kepemilikan. Ada yang kepemilikan. Sebenarnya ada juga dhamir muttasil yang bisa menjadi subjek, tapi itu bersambung dengan fi'il madhi saja, bukan fi'il mudhari. Itu menjadi subjek dhamir muttasilnya. Tapi kita bahas yang di sini dulu biar gak bingung. Nah, ini tadi kan kalau dhamirul fa'il atau dhamir yang jadi subjek itu huwa huma hum sampai bawah. Kalau yang dhamir muttasil yang dua ini nih. Nah, dhamir muttasil kan artinya bersambung. Jadi kalau bersambung dengan isim itu dhamirul milki, dhamir kepemilikan. Hu, hi, huma, hum, atau him, ha, huma, hima, hunna, hinna, kakuma, kum, kikuma, kunna, iya, nah. Itu kalau misalkan contohnya ya, sambung dengan lafadz kolamun. Kolamun itu artinya pena. Jadi kayak gimana? Menjadi qolamuhu. Nah, gitu. Berarti sudah menjadi kepemilikan. Penanya dia laki-laki. Kalau penamu berarti atau bolpenmu, kolamuka. Kalau penanya kita, kolamuna. Bolpennya aku, kolami, ya, kolami, gitu. Kolami. Kemudian kolamukum, kolamuhunna, dan lain sebagainya. Itu untuk yang kepemilikan. Terus kemudian kalau yang menjadi maf'ul, otomatis ini bersambung dengan sudah bersambung dengan fi'il. Ya, bersambung dengan fi'il. Contohnya yadribuhu, jangan yadribulah, kok memukul. Yansuruhu, dia laki-laki memukul dia laki-laki. Dia memukul mereka berdua. Yansuruhuma, yansuruhum, yansuruha. Pokoknya ini bersambung dengan fi'il. Jadi bisa dhamir muttasil bisa menjadi objek jika bersambung dengan fi'il. Yansuruhu, yansuruhuma, yansuruhum, yansuruha, yansuruhuma, sampai akhir. Atau bisa juga bersambung dengan fi'il madhi. Seperti kata bahu, kata bahuma, kata bahum, kata baha, dan lain sebagainya.
Coba yang domir milki dulu. Kitabun disambungkan, Ukhti Yuni. Disambungkan dengan domir dari atas sampai bawah. Halo, Ukhti Yuni. Kitabahuma. Kitabu, ya. Kitabu. Oh, kitabuhu. Hmm? Kitabuhuma. Kitabuha. Kitabuhuma. Kitabuhun. Kitabuka. Kitabukuma. Kitabukum. Kitabuki. Kitabukuma. Kitabukunna. Kitabi. Kita terakhir Kitabuna. kitabuna. Mistoratun, Akhi Syafiq. Istorotun. Mm-mm. Mana Mistoratun? Halo, Akhi Syafiq. Mistoratuhu. Halo. Halo. Coba dibaca ke bawah. Kayak tadi Ukhti Yuni, mistoratuhu. Mistoratuhu. Mistoratu. Hima. Huma. Mistoratuhuma. Nanti yang hima saya jelaskan setelah ini. Mistoratuhuma. Mistoratuhu. Mistoratuhuma. Mistoratuhum. Mistoratuha. Mistoratuha. Mistoratuhunna. Mm-mm. Mistoratuka. Mistoratuma. Mistoratukum. Mm-mm. Mistoratuku. Mistoratukuma. Mistorakunna. Mistoratukunna. Mistorakunna. Mistoro. Mistoratukuna. Terus? Mistoratuna. Yang aku gimana? Yang aku penggarisku gitu gimana berarti? Mistoro. Yang ana tuh, yang domir ana? Mistoroti. Betul, mistoroti. Terus? Mistoratuna. Mistoratuna. Sebelum menjelaskan yang ha kasroh, lanjut dulu ke yang fiil. Coba Ukhti Yuni. Yansuruhu ditasrif ke bawah, yansuruhu. Tetap yansuruhuma gitu aja. Nah, ganti belakangnya. Yansuruhuma. Yansuruhum. Yansuruha. Enggak Diganti usah diganti. Yansuruha, gak apa-apa. Yansuruha. Yansuruhuma. Yansuruhunna. Yansuruka. Yansurukuma. Yansurukum. Yansuruki. Yansurukuma. Yansurukunna. Ansuru. Kok jadi ansuru kalau ansuru itu jadi subjek, kalau ini kan jadi objek. Yansuruni. Nah, Yansuruna. betul, yang suruni sama yang suruna. Nah, bukan yang suri. Yang suruni, yang suruna. Nah, itu kan tadi yang Ukhti Yuni pakai yang fi'il mudhari. Sekarang yang Akhi Syafiq pakai yang fi'il madhi, yaitu nasorohu. Nah, ini lebih mudah nih kalau fi'il madhi. Nasorohu, coba Akhi Syafiq di tasrif ke bawah. Nasorohu. Nasorohuma. Nasorohum. Nasoroha. Nasorohuma. Nasorohunna. Nasoroka, Nasorokuma, Nasorokum, Nasoroki, Nasorokuma, Nasarokunna, Nasarli, Nasoroni, Nasorona. Nasorona, bukan Nasroni ya, nanti beda lagi kalau Nasroni. Nasoroni, Nasorona. Nah itu. Nah ini kenapa kok bisa ada yang ada yang hima, ada yang him, ada yang hinna. Nah ya, saya kasih catatan biar bisa dipelajari lagi nanti. Jika
domir domir ha kayak gini nih, jatuh setelah harkat kasrah atau setelah ya sukun. Maka domir tersebut diharokati kasroh. Diharokati kasroh. Contohnya misalkan fi maktabihi. Fi maktabihi. Di bangkunya dia laki-laki. Ini kan jatuh setelahnya harkat kasroh. Maksudnya jatuh setelah harkat kasroh gimana? Ha ini terdapat setelah harkatnya ba yang kasroh. B itu kan kasroh. Nah setelahnya domir. Berarti itu bukan fi maktabihu, tapi fi maktabihi. Atau lagi liqolamihi, dan lain sebagainya. Itu yang jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian untuk yang jatuh setelah ya seperti apa? Seperti alaihi. Alaihi. Nah, atau alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi alaihi, alaihima, liqalamihim, dan lain sebagainya. Itu ya catatannya. Kenapa kok harus diharokati kasroh setelah harkat ha itu berharkat kasroh ketika jatuh setelahnya harkat kasroh dan setelahnya ya sukun gitu. Tuh aturannya. Makanya kok ada huma ha, yang ha kenapa kok nggak di hi juga? Ya enggak, karena ha itu sudah paten terdapat alif, itu ha muannas, nggak bisa dirubah-rubah lagi, nggak bisa hi ya, tetap ha gitu. Kalau punya hinna, hima, him, hi itu bisa berubah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah? Ada pertanyaan atau tidak? Lanjut dulu, lanjut. Lanjut. Sebelum ke praktek, coba dulu ya. Aso, coba. Aso itu kan tongkat artinya. Tongkatmu laki-laki gimana, akhi? Ntar saya kembali dulu. Akhi Syafiq, tongkatmu laki-laki. Tongkatmu Laki-laki. Aso kan aso. Tinggal tambahkan aja. Tongkatmu laki-laki. Berarti di angka. Pakai yang mana? Iya, pakai yang anta. Gimana berarti? Tadi tongkat itu apa ya? Aso, ain, sod, alif. Aso. Asoka. Asoka. Tongkat mereka perempuan apa? Tongkat mereka perempuan. Hunna. Betul. Berarti aso. Aso hunna. Betul. Kemudian kalau tongkatnya aku gimana? Tongkatku. Tongkatku. Asoki. Aku apa aku tuh? Aku. Ana kan? Nah, karena ada dua sukun nanti. Aso itu kan berakhiran alif. Yang mana alif itu kan sukun. Ain, sod, alif. Alifnya kan sukun. Gak mungkin ada dua sukun ketemu. Karena kalau misalkan pakai yang i, itu dua sukun nanti ketemu. Jadi pakai yang iya. Berarti aso. asoy. Asoy. Asoy ya gitu ya. Bukan asoy. Asoy ya. Nah seperti itu. Paham ya? Makanya ini ya iya ini dipakai kapan? Ketika
isimnya itu berakhiran sukun, karena sukun ketemu sukun itu sudah tidak mungkin, berarti pakai yang ya, aso ya. Nah kayak tadi. Sudah sampai sini bisa difaham juga ya Ukhti Yuni? Bisa, Ustazah. Oke, ayo kita sekarang ke praktek baca kitabnya. Dibuka dulu baca kitabnya, mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang faslun fi alamatil bulugh. Akhi Syafiq, coba dibaca Akhi Syafiq. Tafadhal. Mau Mbak? Ada. Makasih. Tafadhal Akhi Syafiq dibaca. Fi alamatil bulugh. Tanda-tandanya balik. Baik. Alamatul bulughi salatun. Tanda-tandanya balik itu ada 3. Terus tamamu khamsah asyaratan Asyrata sanatan. eh, kalau pakai ini Apa? nggak apa-apa. Kenapa? Pakainya terjemah background nggak apa-apa, Ustazah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Boleh, sangat boleh ya. Alamatul bulughi utawi piro-piro wetenge balik. Iku salah ono telu. Sah asyarata. Suwiji iku sempurna umur 15 tahun. Tahunnya. Wig zakari ing dalem wong lanang wal ungsa lan wong wadon. Wal ilamu lan ngimpi metunani fi zakari ing dalem wong lanang wal ungsa lan wong wadon. Litis sang sinina karena umur sang tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalam wong wadon. Litis sang sinina karena umur sang tahun. Oke, dijelaskan maksudnya Ukhti Yuni. Gimana Ustazah? Dijelaskan maksudnya. Tadi kan dibaca, sekarang dijelaskan maksudnya. Ukhti Yuni juga bisa maknai background enggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa Ustazah. Oh, nggak bisa. Tapi ini bisa difahami artinya. Coba Ukhti Yuni jelaskan maksudnya. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama tandanya sempurnanya usia 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu bermimpi bagi laki-laki dan perempuan ketika telah sampai pada usia 9 tahun. Kemudian yang ketiga haid pada laki-laki. Salah. Bukan laki-laki. Kok headnya laki-laki. Gawat pada kiamat. Kacau. Ya Allah. Dan haid pada perempuan ketika usia 9 tahun. Awas nanti ngubah isi kitab ini. Bukan aku yang ngubah. Oke. Suma ba'da dzalika kita geser ke atas ya. Saya geser ke atas nih kan kelihatan ya.
sini tuh ada beberapa yang kita tebak-tebakan yang tadi dulu. Kita kan belajarnya domir. Nah, saya cari yang domir. Arkanul imani sittatun. Antuk mina billahi wa malaikatihi wa malaikatihi. Nah, akhi, wa malaikatihi. Di sini nih termasuk kalimat apa dulu? Wa malaikatihi. Kalimat apa dulu, akhi? Isim, fi'il atau huruf malaikatihi? Wa malaikatihi. Ya, isim. Kalimat isim, oke. Wa malaikatihi ini kira-kira mufrad, tasniyah atau jamak? Oke, sekarang sambil dipikir juga kira-kira Ukti Yuni, malaikatihi mufrad, tasniyah atau jamak, Ukti Yuni? Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, atau jamak taksir? Mu'annas. Salim. Yakin? Kalau muannas salim kemarin ketambahan apa saja? Alif ta. Itu ketambahan alif ta juga? Enggak. Enggak. Berarti masuk ke jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Oke. Ini katanya masuk ke jamak taksir. Ayo kira-kira Akhi Syafiq atau Ukti Yuni, tebak apa kira-kira ya mufradnya ya? Mufradnya malaikat itu ya. Jadi malaikat yang kita sebut sehari-hari itu sebenarnya artinya malaikat-malaikat. Ada banyak karena itu jamak. Malakun. Malakun, betul. Bukan malikun, malikun itu raja. Kalau malakun itu malaikat. Akhi Syafiq lagi. Wa malaikatihi, kira-kira haknya itu dhamir munfasil atau dhamir muttasil, akhi? Domir mutasil. Dhamir muttasil. Yang jadi objek apa yang kepemilikan? Yang kepemilikan. Oh, yang kepemilikan. Oke, berarti malaikat-malaikatnya. Kira-kira malaikat-malaikatnya ini kepemilikannya kembali ke lafadz apa? Kelafad itu billah. Kepada billah, berarti malaikat-malaikatnya Allah, betul. Itu ya kan kadang di nahwu sorof kan dicari, ini kembalinya kemana gitu kan, domirnya kembali kemana, domirnya kembali pada lafadz Allah. Oke. Ini yang kepemilikan. Kemudian wa malaikatihi termasuk domir ghaib, mukhatab atau mutakallim? Masih ke saya? Iya. Iya, masih kantum. Malaikatihi. Itu masuk ke ghaib, mutakallim atau mukhatab? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Soalnya tadi antum telat yang ini yang ghaib, mukhatab. Gak inget. Oke. Jadi kalau ghaib itu tuh untuk orang ketiga. Yang orang ketiga itu dari dhamir huwa humahum hiya humahunna. Itu ghaib sama ghaibah. Maksudnya ghaib itu artinya dia, mereka, bukan lawan bicara kita. Kalau yang mukhatab itu lawan bicara kita atau yang di depan kita, yaitu anta antuma antum, anti antuma antunna. Jadi kamu, kalian, itu kan ada di depannya kita. Berarti itu adalah orang pembicara kedua atau yang diajak berbicara. Kalau pembicara pertama itu namanya mutakallim, aku, kami, ya, itu si pembicara. Jadi kalau wa malaikatihi itu masuk yang ghaib, mukhatab atau mutakallim, akhi? Berarti Huwa itu kan masuk ke huwa. Berarti apa? ghaib. Ghaib, ya betul, masuk ke yang dhamir ghaib.
Kemudian kenapa kok itu dibaca hi? Kok bukan hu? Kenapa ya? Karena itu yang karena hak jatuh setelah harokat kasroh. Betul, karena hak jatuh setelah harokat kasroh. Sudah. Kita kembali lagi ya, ini udah ketemu kan kayak malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekarang ditamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Alamatul bulughi salasun. Al unsa ukhti Yuni. Fi dzakari wal unsa. Wal unsa ini kalimat apa ukhti? Kalimatnya dulu ditebak. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Ya, isim apa? Isim apa tadi? Itu yang disebutkan antum tadi. Nama. Iya, maksudnya isim apa yang tadi antum sebut itu? Isim Oh, isim maksur. Ya, isim maksur. Isim maksur kemarin apa definisinya? Apabila ada alif lazimah yang sebelumnya berharokat. Betul. Tandanya apa? Al-unsa. Kenapa kok isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Betul. Kira-kira ini ma'rifat atau nakiro? Arifah. Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Lam. Tamamu khamsa. Tamamu khamsa asyrata. Tamamu kalimat apa, akhi? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Benar yakin? Sempurnanya. Tamamu. Kalimat apa yuk? Sempurnanya 15 tahun. Sempurna 15 tahun. Fi'il kan? Tamam. Fi'il. Sempurna kira-kira masuk ke kata kerja apa kata benda? Masuk ke kata benda. Ayo, Ukti Yuni coba dijawab. Tamamu ini masuk ke apa, Ukti? Kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim, kok tahu? Tandanya apa? Ayo. Karena bukan kata kerja. Karena bukan kata kerja. Itu jawaban paling aman ya. Sempurna 15 tahun. Nah, kalau kalian menemukan hal-hal seperti ini, loh ini isim, tapi kok nggak ada tanwinnya, nggak ada alnya. Lihat, oh mungkin ini diidhofahkan. Kemarin idhofah kalau isim ketemu isim. Jadi tamamu khamsah itu masuk ke idhofah ya. Nah, idhofah itu kan isim ketemu isim, otomatis mudhofnya itu tidak boleh ditanwin. Seperti kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Jadi nggak boleh dibaca kitabun Zaidin, itu nggak boleh. Kitabu Zaidin. Jadi misal ditanya kitabu itu kalimat apa? Bukan fiil. Meskipun nggak kelihatan tanwin sama alnya, karena itu diidhofahkan. Gitu. Berarti tamamu ini tandanya apa? Oh diidhofahkan. Karena kalau sudah idhofah itu sudah pasti isim. Nggak ada ceritanya yang idhofah itu fiil ya, nggak ada. Terus sudah pasti isim. Sampai sini paham ya? Butuh belajar lagi. Iya, harus banyak praktek aja sih sebenarnya. Kayak urusan baca kitab itu urusan membiasakan diri sama kayak bahasa. Jadi kalau misalkan saya tulis lafaz seperti ini, antum kira-kira bisa baca apa enggak? Bentar ya, saya tulis sesuatu. Ini apa bacaannya nih? Apa bacaannya ini? Qul huwallahu ahad. Iya, oh ini ya ada meskipun ini saya tulis tanpa titik, saya kemungkinannya antum tuh bisa baca. Karena kenapa ya? Karena biasa. Sama juga kitab kayak gitu. Jadi butuh pembiasaan. Kayak kadang tiba-tiba bisa sendiri gitu menentukan domir. Oh ini kayaknya lebih cocok ke sini deh. Kok tahu ya? Nggak tahu gitu aja, insting gitu loh. Nah, gitu.
Tuh, instingnya perlu diasah. Ba'da dalik sinina. Nah, ini ada nih lafadz sinina. Litis'i sinina. Saya tanya sinina ini kalimat apa? Akhi Syafiq, sinina kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Litis'i sinina. Tis'ai sinina. Isim. 9 tahun. Tahun. Sinina ke tahun. Litis'i sinina. Saya tanya dulu, gak usah mikir jawaban setelahnya. Saya tanya ini kalimat isim, fi'il atau huruf dulu. Menurut antum. Sinina. Isim. Isim, betul. Jadi ini kalimat isim. Kira-kira ukhti Yuni, sinina ini mufrad, tasniyah atau jama' ukhti? Jama, Jama' apa? muzakkar, salim. Mudzakkar salim. Oke. Jama' mudzakkar salim. Tandanya apa? Kok tahu? Ya, Kalau ini jama' mudzakkar salim. ya, nun. Iya sama non, betul. Tis'i sinina. Tis'i sinina. Jadi ini juga merupakan litis'i. Harusnya kan tis'u. Tapi ini kok dibaca kasroh. Kenapa akhi? Tis'i. Tis'ai. Harusnya dibaca tis'u. Kenapa ini kok dibaca tis'i? Karena Karena apa yo? Menemukan alasannya kenapa aku dibaca tis'i? Dilihat di sebelumnya. Oh, apakah ada yang menjadikannya kasroh? Nah, itu yang bulat-bulat tuh apa namanya? apa itu yang bulat-bulat? Apa sukun? Apa? Yang mana? Oh, Litis'i. Saya tanya litis'i itu, litis'i sini. Nah, tis'i itu kok dibaca kasroh kenapa? Coba lihat. Tis'i itu bersambung sama huruf apa itu loh? Tis'ai sama li. Li. Nah, li itu huruf apa? J. Nah, iya itu jawabannya. Karena terdapat huruf jer, makanya dibaca tis'i. Nah, ini lagi. Ini kan dibiasakan aja. Tis'i sini. Nah, kira-kira ini susunan apa ayo? Tis'i sini. Nah, sama kayak tamamu khamsa asyrata. Tis'i sini. Nah, susunan apa? Ini bakal sering banget ditemuin ini. Ini banyak sekali. Tis'i sinina. Kenapa saya sering bahas meskipun belum ada pembahasannya? Tis'i sinina ini tarkibnya, susunannya. Kalau saya tanya tarkibnya apa? Ini tarkibnya idhofah. Tis'i ini mudhaf, sinina itu mudhaf ilaih. Nih alamatul bulughi. Ini juga tanda-tandanya baligh. Ini juga mudhaf ilaih dan lain sebagainya. Ayo ditanyakan dulu, jangan terlalu banyak biar gak bingung. Mana lagi ada pertanyaan? Ditanyakan. Nanti Syafiq. siapa? Syafiq. Akhi Syafiq, saya kirim ini ya, isim nakiro sama isim ma'rifat. Isim nakiro itu isim yang umum, isim ma'rifat itu yang khusus. Nah, nanti yang isim ma'rifat saya kirim, antum pelajari dikit-dikit. Karena nanti bakal ditanyain juga, ini ma'rifat apa nakiro, maksudnya biar paham. Kemarin nggak masuk ya, yang nakiro sama ma'rifat? Enggak. Ya, saya kirim setelah ini. Oke, ada pertanyaan? Misal tidak ada pertanyaan, mungkin cukup Itu, dulu Ustaz. ya.
biar nggak terlalu full. Kenapa? Ada tugas kayak menghafal nggak? Nggak ada tugas menghafal. Ya kalau antum mau menghafalkan materinya nggak apa-apa. Ini cuma perlu diulang-ulang aja, dibaca kemudian ditanya-tanya gitu. Atau kalau antum misalkan mau minta tugas, boleh, saya nanti kasih tugas lewat Japri. Misalkan menentukan ini kalimat apa gitu. Oke. Ya udah ya. Ada pertanyaan nih? Nggak ada. Sudah cukup? Cukup. Ukti juga? Ukti Yuni? Cukup ya. Cukup juga. Alhamdulillah, semoga barokah ya. Mungkin kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.